Gue mau mulai dengan satu pertanyaan yang mungkin bikin lo gak nyaman. Berapa banyak uang, waktu, dan juga energi yang lo abisin buat ngejar motivasi? Nonton video motivasi, baca buku self-help, dengerin podcast yang inspiratif, dan setelah semua itu, lo tetap gak konsisten. Ada peneliti dari University of Rochester namanya Edward Deci dan juga Richard Ryan. Mereka ngembangin sesuatu yang disebut self-determination theory. Udah diriset lebih dari 40 tahun, dan salah satu penemuan yang paling menarik adalah ini. Motivasi itu bukan satu hal yang seragam. Ada extrinsic motivation, ini lo gerak karena ada reward atau tekanan dari luar, dan ada intrinsic motivation, ini lo gerak karena emang keinginan dari dalam. Nah, dari dua aspek ini, yang paling masalah adalah motivasi ekstrinsiknya. Ini tuh yang paling sering kita kejar lewat konten inspirasi, hype dari orang lain, deadline, dan semua itu cepatnya rapuh. Dia bakal habis setelah stimulusnya hilang. Makanya, abis nonton video tuh mesti semangat kita tuh menggebu-gebu banget. Dan 3 hari kemudian, setelah kita lupa dengan videonya, semangatnya juga bakal hilang. Terus ada penelitian yang lebih spesifik lagi. Wendy Wood, psikolog dari USC, nulis buku Good Habits, Bad Habits yang didasari riset puluhan tahun dari perilaku manusia. Temuannya apa? Sekitar 43% aktivitas harian kita itu bukan keputusan sadar, melainkan kebiasaan. Maksudnya apa? Jadi hampir separuh hidup lo itu jalannya autopilot. Dan inilah poin kuncinya. Orang yang paling kelihatan disiplin bukan berarti mereka punya motivasi yang lebih besar daripada lo. Mereka cuma punya habit architecture yang lebih baik. Mereka desain lingkungan dan aktivitas mereka sedemikian rupa sehingga perilaku yang mereka inginkan tuh jadi default dan bukan keputusan sadar lagi. Jadi simpelnya gini, motivasi itu adalah bahan bakar sebelum lo mulai, tapi sistem itu yang bikin lo terus jalan. Konkretnya gimana? Oke, gue kasih 2 skenario dari konteks yang mungkin familiar buat lo. Skenario A, pendekatan motivasi. Lo mau belajar rutin, tapi lo nunggu sampai ada mood yang pas. Mungkin setelah nonton video inspiratif atau setelah deadline udah mepet, atau ngeliat teman-teman lain yang udah jauh. Di situasi ini, belajarnya tuh ada, tapi cuman spikes. Dan kalau nggak diubah, siklus ini bakal berulang terus. Skenario B, pendekatan sistem. Lo tentuin, setiap jam 8 malam, gue duduk di meja yang sama, buka materi, dan minimal 25 menit. Hari pertama mungkin bakal gampang banget. Di hari kelima, lo udah mulai capek, dan di hari ketujuh, mood lo udah nggak jelas. Tapi lo tetap duduk. Bukan karena semangat, tapi karena lo berusaha nge-break kebiasaan yang tadinya dilakuin secara sadar menjadi default behavior lo. Dan mungkin ini bakal berat di awal, cuman lama-lama kalian bakal ngerasa itu jadi kebiasaan. Dan ini yang penting, ada konsep dari B.G. Fogg, peneliti dari Stanford, yang disebut tiny habits. Intinya, perilaku yang paling bertahan itu bukan yang paling ambisius, tapi hal yang paling kecil dan paling mudah dilakuin bahkan di kondisi terburuk lo. It's not like gue mau belajar 3 jam sehari, tapi gue mau buka buku selama 5 menit setelah makan malam setiap hari. Nah, inilah titik masuknya. Dari situ, momentum bakal terbentuk sendiri. Kenapa ini penting banget buat kita yang masih di fase awal hidup? Karena kita hidup di era yang dirancang untuk terus-terusan kasih kita dopamine spike dari notifikasi, konten pendek, atau reward instan. Nah, lo ngerasa gak sih, setelah kebiasaan itu terbentuk, otak kita tuh jadi susah banget buat sustain effort dalam jangka panjang tanpa stimulus dari eksternal. Makanya, banyak dari kita yang mungkin secara teknis tahu kita harus ngapain, tapi tetap nggak dilakuin. Oke guys, bukan berarti motivasi itu jelek, bukan berarti motivasi itu selamanya nggak berguna. Motivasi itu tetap berguna, tapi hanya sebagai ignition, sebagai pemantik awal. Kalau lo masih di titik nol dan butuh dorongan buat mulai, mungkin motivasi bisa membantu itu. Tapi kalau lo harap motivasi ini bisa ngejaga lo tetap jalan selama 30, 60, sampai 90 hari ke depan, jangan harap ini bakal worth. Kalau kata James Clear di Atomic Habits, dan ini mungkin cara paling ringkas buat ngejelasinnya, you do not rise to the level of your goals. You fall to the level of your system. Oke, artinya tuh lo nggak naik ke level tujuan lo, tapi lo jatuh ke level sistem lo. Jadi apa yang bakal terjadi kalau kita stop percaya motivasi? Yang terjadi adalah lo berhenti nunggu. Berhenti nunggu mood yang pas, timing yang ideal, atau versi diri yang lebih siap. Dan lo mulai bangun sesuatu yang jauh lebih boring dari inspirasi, but ini jauh lebih powerful daripada semangat saat saja. Tiny habits yang bakal terus jalan, bahkan di hari terburuk lo. Jadi pelajaran yang bisa diambil adalah motivasi itu sebagai ignition, sistem itu fondasi. Nah, kalau udah punya satu rutinitas kecil yang bahkan jalan di hari terburuk lo, share di komen dong. Gue pengen tahu
sistem apa yang udah works di orang lain, yang mungkin bisa gue apply buat diri gue sendiri. Mungkin itu aja video buat hari ini guys. See you in my next video. Bye-bye.